Halo semuanya, berjumpa lagi di video kali ini di mana saya Kartika Takene dengan NIM Dodo 07010063 akan membahas tentang sosial budaya gizi di suku Helong Timur Tengah Selatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah atau asal-usul dari suku Helong sendiri. Suku Helong adalah salah satu suku asli yang pertama kali mendiami kota Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Konon katanya, Koen Laibisi dan Lisin Laibisi dikisahkan tetap memimpin mengarungi laut banda yang luas serta gelombangnya yang sangat dahsyat. Setelah mengarungi lintas lautan yang ganas menggunakan rakit dan tanpa kompas, akhirnya kelompok ini mendarat di Amboka atau Tutulata, ujung timur Pulau Timor. Terjadi peristiwa misterius yang dialami oleh Koen Laibisi saat mandi, di mana saat dia berendam di pantai Amboka, dia tiba-tiba berubah menjadi seekor buaya. Alhasil, rombongan yang melintasi daratan menuju ujung barat Pulau Timor dipimpin oleh Lisin Laibisi. Perjalanan yang cukup memakan waktu dan lintas generasi ini akhirnya tiba di bagian barat Pulau Timor dan membentuk dua perkampungan tradisional yakni Kaisalun atau Fatuveto dan Bonibaun atau Bonipoi. Dalam penuturan buku Kupang Tempo dulu, keturunan Raja Bisin Lisin yakni Koen Laibisi yang memimpin etnis suku Helong uh, jejaknya terdapat pada sonaf yang dikenal dengan sonaf Kuepan. Nama Kupang sendiri sebenarnya bermetamorfosa dari nama Kuepan, nama sonaf atau istana Helong. Etnis ini memiliki bahasa ibu yang dinamakan bahasa Elong. Sekarang penyebaran etnik ini di Pulau Timur diantaranya terdapat di Pulau Semau, Kolhua, Biupu, Uihanu, Wilatsula, Kuanboke, Bismarak, Bolok, Binael, Alak, Boneana, Uimat Nunu, Wilesa, dan sebagian Tablolong serta Klaibe. Terkait dengan norma, masyarakat suku Helong membudayakan sikap taat kepada tua adat dan kakak ama. Tua adat atau kakak amo berkewenangan untuk membuat keputusan dalam hal mengatur wilayah pengolahan lingkungan, alam, dan cara-cara yang dipakai untuk melestarikan alam. Tokoh masyarakat ini pun berkewenangan untuk menetapkan hukuman berupa denda bagi anggota masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Lalu adanya tradisi suaka laut atau Uinlu atau In menunjukkan adanya kehendak masyarakat untuk mematuhi kaidah atas hukum alamiah tentang baiknya kondisi alam dengan sumber kehidupan yang terkandung di dalamnya. Winlulin merupakan suatu ritual dalam masyarakat ini untuk melarang masyarakat mengeksploitasi wilayah laut, terutama sesuai batas waktu yang ditentukan. Ketaatan terhadap ketentuan ini dilaksanakan melalui peran kakak ama yang akan sangat bermanfaat bagi pelestarian dan sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Ketaatan terhadap aturan dalam rangkaian peristiwa kelahiran di bawah peran ini atau peran Blingin atau dukun beranak, di mana aturan ini antara lain seperti ibu yang baru melahirkan, pantang baginya untuk turun dari balai-balai sebelum 7 hari setelah melahirkan. Tentunya aturan ini dianut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan bagi ibu, di mana sikap masyarakat yang patuh ini menunjukkan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat menghendaki adanya kehidupan sosial dan kondusif bagi kehidupan bersama yang lebih baik, seimbang lahir dan batin, seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Ketaatan menunjukkan martabat bagi kelompok masyarakat, di mana tak ada artinya suatu masyarakat bila tidak ada ketaatan terhadap norma-norma sosial yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang geografi dan kependudukan dari suku Helong, di mana sebagian besar suku Helong berdomisili di Kabupaten Kupang yang meliputi wilayah Kupang Barat dan Kupang Tengah. Dalam konteks suku Helong yang tinggal dan menetap di Bismarak, yaitu suku saya, salah satu desa di Kecamatan Nikamesi atau Bismarak, Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Indonesia, berkoordinat seperti yang ada di slide. Kemudian
Fauna yang tersebar di tempat tinggal suku Helong, umumnya Kabupaten Kupang, didominasi oleh hewan peliharaan seperti sapi, kambing, babi, anjing, ataupun unggas. Dan pada beberapa tempat, terutama di sekitar hutan, masih ditemukan binatang liar seperti biawak, musang, monyet, ular piton, ular hijau, babi hutan, rusa, ayam hutan, dan jenis burung seperti tekukur, burung dara, perkutut, merpati hutan, nuri hijau besar dan kecil, burung elang, burung nasar, burung suri gunting, burung koak, gagak, dan kakak tua putih. Sedangkan flora yang banyak terdapat di pulau ini adalah pohon guang, pohon lontar, pohon kosambi, dan pohon beringin jarak, pohon kayu ular, dan di sekitar pantai masih banyak terdapat pohon santigi. Flora yang menjadi sumber makanan pada suku Helong ini adalah jagung yang biasanya diolah dengan cara direbus dengan sayuran-sayuran yang uh, terdapat di ladang. Kemudian ada bentuk rumah pada pola permukiman yang menyebar pada umumnya adalah rumah non-permanen dengan pondasi seadanya, dinding dari batang dari daun gewang, ataupun papan kayu yang disusun rapi dan kuat sebagai dinding untuk menahan angin masuk ke dalam rumah, serta atapnya dibuat lebih cenderung terbuat gawang atau daun gewang atau daun lontar dengan lantai dan pondasi masih dengan tanah, di mana semuanya ini disesuaikan dengan keadaan perekonomian atau kondisi si pemilik tanah uh, rumah tersebut. Rumah tradisional bagi masyarakat suku Helong disebut dengan kleo, di mana rumah tradisional ini umumnya terdiri atas bangunan utama di bagian depan dan bangunan tambahan di bagian belakang. Bangunan utama ini digunakan sebagai tempat istirahat, makan, dan sebagai dapur, sedangkan bangunan tambahan biasanya digunakan sebagai kamar mandi, tempat cuci, dan tempat penyimpanan berbagai peralatan. Bentuk rumah tradisional suku Helong adalah berbentuk kerucut dengan atap umumnya terbuat dari anyaman daun pohon gewang dan mengerucut ke atas dan semakin ke bawah semakin melebar, sehingga pada bagian bawah yang membentuk lingkaran. Pada rumah ini hanya terdapat satu pintu untuk masuk dan keluar. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang perkembangan religi suku Helong hingga saat ini. Pada zaman dahulu, masyarakat suku Helong memiliki kepercayaan terhadap Dewa Langit dalam istilah bahasa Helong, di mana disebut dengan Lain Dui atau Duindopa, yang selalu disembah sebagai pencipta dan pemelihara segala kehidupan dunia ini. Upacara pada zaman dahulu dipersembahkan kepada Lain Dui bertujuan untuk meminta hujan ataupun sinar matahari, serta terkadang untuk meminta keturunan. Nah, kesehatan dan kesejahteraan juga biasanya diminta kepada Lendui dalam upacara-upacara yang dijalankan oleh suku ini. Kemudian selain percaya kepada Dui Dopa atau Lendui, orang Helong juga percaya dengan dewa yang beristana di bumi yang disebut dengan Dui Dale atau dalam bahasa Helong uh, atau dalam bahasa Helong disebut Dui Dale. Nah, dewa ini dianggap berwujud sebagai dewa yang berwujud perempuan dan mendampingi Dui Dopa atau Lendui. Upacara-upacara persembahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Helong kepada Dewa Dui Dale ini bermaksud untuk meminta berkah agar tanah yang ditanam bisa lebih subur atau mampu menghasilkan panen yang lebih banyak. Saat ini masyarakat suku Helong mayoritasnya itu memeluk agama Kristen Protestan dengan gereja Gemit sebagai aliran gereja dengan jumlah jemaat terbanyak. Masyarakat suku Helong melaksanakan peribadatan dengan kebaktian utama setiap hari Minggu di setiap gereja, yaitu gereja pilihan mereka. Selain kebaktian utama yang selalu rutin dilaksanakan, terdapat juga ibadah-ibadah Kristen Protestan dari suku Helong yang dilaksanakan seperti ibadah subuh, ibadah rumah tangga, ibadah perempuan, ibadah kaum bapa, ibadah pemuda, ibadah pendidikan, ibadah peternak, ibadah nelayan, ibadah petani. Lalu ada ibadah syukuran bayi, syukuran ulang tahun pernikahan, dan syukuran lainnya, di mana ada juga kebaktian hari-hari besar gerejawi dan kebaktian lain, misalnya penguburan orang mati, pajamuan kudus, dan pernikahan. Selanjutnya, saya akan membahas juga tentang sistem kemasyarakatan suku Helong. Sebagai akibat dari perkawinan akan terjadi suatu
kesatuan sosial yang disebut rumah tangga. Suatu rumah tangga sering terdiri dari ini keluarga inti saja, tetapi juga bisa terdiri dari lebih dari suatu keluarga inti. Sehubungan dengan hal tersebut, eh, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga inti adalah kelompok yang batasnya ditetapkan oleh hubungan seks yang teratur secara tepat dan tahan lama. Dan untuk mendapatkan serta mengasuh keturunan, kelompok kekerabatan yang terkecil yaitu keluarga inti bersama-sama membentuk keluarga lintas luas yang terbatas yang disebut ngalo dalam bahasa Helong. Keluarga luas ini dikepalai oleh anak laki-laki tertua, terutama dalam kehidupan keagamaan dan adat istiadat komunal. Beberapa keluarga luas terbatas tergabung ke dalam sebuah klan yang disebut Ingu. Anggotanya beranggapan bahwa mereka masih sama-sama berasal dari satu kakek moyang. Pemimpin Ingu disebut kakak Ana, di mana orang Helong mengenal pelatihan sosial berdasarkan keturunan. Pertama adalah golongan bangsawan yang disebut Usif, kedua golongan orang kebanyakan yang disebut Top, dan ketiga golongan hamba sahaya yang disebut Ata. Di kalangan masyarakat suku Helong, prinsip keturunan ini didasarkan juga pada hubungan genealogis berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal. Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan konsumsi makanan di suku Helong. Pada suku Helong, jagung merupakan suatu tanaman yang sangat penting dalam pertanian karena jagung merupakan makanan pokok bagi masyarakat suku Helong. Biasanya jagung dimasak dengan sebutan jagung bose, di mana jagung yang dihasilkan di ladang ini akan ditumbuk dan direbus dengan campuran santan dan jagung titi atau ngai biti, ngai bisi atau ngain mol yang juga dikonsumsi oleh suku Helong. Nah, selain itu, semangka juga biasanya ditanam bersamaan dengan tanaman jagung. Jagung disebut dalam bahasa Helong dengan ngae, sedangkan semangka disebut dengan saha. Selain itu, masih ada komoditi pertanian yang ditanam di Pulau Semau maupun di Kabupaten Kupang yang merupakan persebaran suku Helong lainnya seperti kacang-kacangan, terutama kacang buncis atau butale, labu atau utan isin, serta sedikit padi atau ale. Dalam waktu 3 bulan, di mana jagung dan semangka sudah matang serta siap untuk dipanen, maka akan diadakan upacara yang disebut upacara Hopongae dengan tujuan untuk mengucapkan syukur terhadap Tuhan atas berkah yang telah diberikan kepada masyarakat Sukelong karena panennya berhasil. Jadi harus diselenggarakan upacara adat dulu baru panen dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini, eh, jika hal ini dilanggar, maka akan ada denda hukum adat berupa bayaran hewan peliharaan. Dalam upacara ini, ketua adat akan memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan proses upacara hingga selesai. Setelah selesai, upacara selesai panen dapat dilakukan dengan memilih hari penting dan hal tersebut juga eh, dan pada upacara ini orang-orang akan mengundang kerabat dan tetangga dekat yaitu upacara noinole berupa petik jagung atau kuangai dan potong semangka atau juan saha. Setelah upacara selesai barulah diadakan makan bareng atau daimesa yang diartikan bahwa mereka semua sudah menjadi suatu ikatan keluarga. Setelah jagung dipanen, maka akan diselenggarakan perayaan berupa tari-tarian yang disebut tarian lobot dengan tujuan bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus memipil jagung yang telah dipanen. Prosesinya meliputi jagung ditaruh dalam sebuah wadah bulat, kemudian tetua adat akan membuka prosesi atau basan, dan barulah tari labat dimulai oleh 7 orang laki-laki dan pengiringnya menyanyi. Gerakan tari lobot ini seperti gerakan orang memipil jagung dan diikuti oleh lainnya dengan memipil jagung hingga bersih. Kemudian jagung yang telah bersih dan seluruhnya disimpan dalam lubung atau tongleo, maka akan diselenggarakan juga sebuah prosesi tarian berupa tari lingae atau tari injak jagung yang biasanya diselenggarakan dengan mengundang kerabat dari seluruh tetangga serta para muda-mudi bahkan sampai pada masyarakat di luar desa untuk datang dan ikut menari lingai.
Tari linga yang dilakukan dengan saling berpegangan tangan dan sambil injak jagung serta saling berbalas pantun antara laki-laki dan perempuan. Jagung yang telah dicampur dengan debu dan kayu kusambi diinjak oleh para penari lingai dan dianggap sebagai anti fufuk atau fulu sehingga jagung mampu disimpan hingga 2 sampai 4 tahun. Dalam upacara ini biasanya juga disiapkan makanan dengan memotong hewan sesuai dengan kemampuan seperti makanan jagung bose ataupun jagung titi dan daging. Hal ini mampu menutupi kebutuhan makanan pada saat musim paceklik yang panjang. Pengetahuan kearifan lokal ini telah digunakan sejak lampau oleh masyarakat suku Helong. Melalui pengetahuan ini, mereka mampu bertahan hidup sekalipun masa paceklik itu datang dan berlangsung dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh suku Helong. Berdasarkan latar belakang historis bahwa Helong merupakan rantauan yang menyatakan asal-usulnya dari Maluku atau Pulau Seram ke Nusa Tenggara Timur, serta yang serta-merta juga uh, datang membawa bahasa mereka, di mana bahasa komunikasi sehari-hari atau lingua franca perantau orang Maluku tersebut hingga kini diduga menjadikan bahasa Helong yang berkembang dan digunakan sampai saat ini oleh suku Helong. Selanjutnya ada mata pencaharian. Suku Helong sebagai suku yang bermata pencaharian bercocok tanam memiliki tradisi ladang yang berpindah-pindah sehingga pada sebuah tradisi yang disebut bulun kelapa atau sebuah tradisi membabat hutan untuk dibuka sebagai ladang tada hujan. Sebelum membabat hutan ada sebuah upacara yaitu upacara bulun kelapa dengan sarana hanya berupa sirih pinang dengan tujuan memohon izin pada Tuhan serta roh-roh penguasa pada tempat tersebut. Setelah itu barulah hutan dibabat untuk dijadikan lahan pertanian dan hal ini dilakukan sebelum musim hujan turun. Pada suatu masa di mana tidak dilakukan uh, cocok tanam, maka sekali-kali orang suku Helong pergi ke laut untuk menangkap ikan sekalipun mereka bukan berprofesi sebagai pelaut. Mereka melaut untuk mencari bahan makanan berupa ikan, kerang, rumput laut, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan lauk mereka. Selanjutnya, kesenian suku Helong. Suku Helong memiliki kebiasaan mengungkapkan syair-syair untuk memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka. Syair itu biasanya dituturkan oleh tetua adat dengan bahasa yang halus dan puitis untuk mengungkapkan kenyataan hidup dari suku Helong itu. Ungkapan-ungkapan itu acap kali diberi bumbu mitos. Syair-syair adat ini penting untuk membuka asal-usul suku yang bersangkutan. Referensi dari penuturan genealogis ini menjadi penting dalam penuturan sejarah. Syair-syair itu biasanya diungkapkan dalam upacara pelepasan jenazah, peristiwa perkawinan, ataupun masa panen. Dalam syair-syair ini biasanya juga diungkapkan kisah marga dari suku-suku Helong. Kemudian, tari lingai atau disebut juga tari injak jagung merupakan salah satu tarian khas masyarakat Sukelong. Tarian ini biasanya dilaksanakan setelah musim panen pada petang hari setelah semua masyarakat kampung selesai dengan pekerjaannya mereka di ladang. Para penari biasanya merupakan masyarakat kampung setempat dan undangan dari warga yang memiliki panen jagung yang sangat melimpah. Sebelum mulai menari lingai, beberapa orang menyiapkan makanan dan minuman. Ada juga yang mengupas jagung dan tongkolnya yang biasanya dilakukan oleh para perempuan. Jagung yang telah terlepas dari tongkolnya kemudian diletakkan di atas tikar yang telah dibentangkan di halaman rumah warga yang menyelenggarakan tarian tersebut. Abu pohon kesambi lalu ditaburkan ke atas jagung tersebut setelah dirasakan taburan merata, maka tari lengai pun dimulai dengan gerakan yang lemah lembut terlebih dahulu dan kemudian semakin cepat iramanya. Para penari membentuk lingkaran dengan saling memegang pundak penari yang lain sambil mengikuti irama suara lagu dan syair-syair dari para penari tersebut. Mereka lalu menginjak-injak jagung yang dilakukan bersamaan agar biji-biji jagung tersebut benar-benar tercampur dengan abu dari kayu kosambi. Pada saat menari, jika jagung sudah mulai tercampur, beberapa orang yang lain akan masuk ke tengah lapangan sambil membawa minuman seperti laru atau tuak, di mana beberapa orang di dalam lingkaran tersebut sambil menyanyi dan menari, memberikan minuman tersebut kepada para penari secara bergiliran. Sementara itu, masyarakat yang tidak ikut menari membantu untuk mengupaskan jagung dari tongkolnya,
agar pada saat menari jagung-jagung itu masih tersedia untuk ditarikan di atasnya. Selain tari lingai, terdapat pula tarian lain yang dilakukan suku Helong dengan bersaut-sautan, yaitu tari dera yang menggunakan pantun sebagai media menyampaikan pesan, dan tari haipo menggunakan syair-syair pada saat pesta dilaksanakan. Selanjutnya, teknologi dan peralatan yang digunakan masyarakat suku Helong. Peralatan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat suku Helong dapat dikatakan hampir sama dengan suku lainnya di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat biasanya menggunakan alat-alat pemotong sederhana seperti pisau maupun parang untuk membersihkan ladang yang hendak mereka tanami. Untuk melaut, biasanya mereka menggunakan sauh atau soro, di mana ini adalah tempat ikan berupa sebuah wadah bulat yang terbuat dari anyaman daun ruang atau lika, serta sebuah sampan. Untuk pertama kali melaut, mereka biasanya harus membawa sirip pinang sebagai sebuah penghormatan pada penguasa laut, agar mereka mendapat berkah pada saat proses penangkapan ikan. Seiring berkembangnya teknologi, proses pertanian dan pelaksanaan perikanan ini kini didukung dengan alat-alat yang lebih memadai dan mendukung efisiensi kerja masyarakat. Selanjutnya pada kesimpulan dan saran. Suku Helong adalah salah satu kelompok etnis asli Indonesia yang memiliki warisan sejarah, budaya, dan tradisi yang sangat beragam. Asal-usul dari suku Helong yang khas, ciri-ciri geografis yang unik, serta sistem sosial dan kepercayaan yang masih dipelihara hingga saat ini mencerminkan ketahanan identitas budaya suku Helong. Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh mereka juga berpengaruh terhadap eh, pola makan, metode pertanian, dan pengelolaan lingkungan di sekitar mereka. Di samping itu, eh, bahasa, kemudian mata pencarian, seni serta alat dan teknologi yang tradisional yang digunakan juga menunjukkan adanya kemampuan beradaptasi dari kebijaksanaan lokal yang sangat layak untuk dihargai. Kemudian sarannya sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak guna mempertahankan budaya suku Helong, termasuk melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat umum. Penelitian yang lebih mendalam tentang budaya, bahasa, teknologi maupun alat dan teknologi tradisional suku Helong perlu dilakukan agar warisan budaya ini tidak lenyap seiring dengan perkembangan zaman. Di samping itu, memperkenalkan dan mempromosikan budaya Helong melalui pendidikan, sektor pariwisata, dan media ini biasanya bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas dan keberadaan mereka di tengah-tengah era modernisasi. Diharapkan generasi muda juga, terutama generasi muda suku Helong, juga terus diberdayakan agar tetap merasa bangga dan menjaga tradisi dari nenek moyang mereka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.